Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di sesi pembelajaran kali ini. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu topik fundamental dalam dunia pemrograman, yaitu pemrograman berbasis prosedural dan pemrograman berbasis objek atau OOP. Kenapa topik ini penting? Karena hampir semua bahasa pemrograman modern menggunakan salah satu atau kombinasi dari dua pendekatan ini. Jadi, memahami konsep dasar prosedural dan OOP akan membantu kita menjadi programmer yang lebih terstruktur dan efisien. Mari kita membangun antusiasme kita nih, semangat. Bayangkan kita sedang belajar cara menyusun resep program. Nah, apakah kita menulis langkah demi langkah atau kita membangun objek-objek yang bisa saling berinteraksi? Nah, mana pilihan yang sesuai buat kita? Nah, itulah yang akan kita bahas bersama di sesi kali ini. Apa itu pemrograman berbasis prosedural dan OOP? Ada beberapa cara berbeda untuk menulis program nih semuanya. Dan salah dua yang paling terkenal adalah pemrograman berbasis prosedural dan pemrograman berbasis objek. Tentu yang akan kita bahas ini, atau yang sering kita sebut OOP. Kedua pendekatan ini memiliki cara pandang yang berbeda tentang bagaimana program disusun dan dijalankan. Nah, apa sih pemrograman berbasis prosedural itu? Bayangkan, kita itu sedang menulis resep makanan. Ada tuh langkah-langkah yang berurutan nih, harus diikuti satu demi satu. Nah, itulah inti dari pemrograman prosedural. Nah, contohnya kita dalam membuat secangkir kopi dengan urutan. Setelah itu panaskan air, masukkan kopi, tambahkan gula dan aduk. Itu salah satu caranya ini. Pemrograman berbasis prosedural itu tadi yang secara urut-urutan. Kita dalam membuat, misalkan ingin menulis program untuk membuat secangkir kopi, program yang harus dimiliki langkah-langkah seperti itu: panaskan air, masukkan kopi, tambahkan gula, dan diaduk. Itulah langkah-langkah itulah yang dijalankan satu persatu, mengikuti urutan dari atas ke bawah. Dan setiap langkah pun dapat disimpan sebagai sebuah prosedur yang nantinya dapat dipanggil kembali sewaktu-waktu. Nah, itulah intinya dari pemrograman prosedural, yaitu berdasarkan prosedurnya masing-masing berurut. Apa sih kelebihannya dari pemrograman prosedural? Nah, yaitu dari pemrograman berbasis prosedural ini ada keuntungannya. Itu dari kesederhanaannya. Pendekatan ini mudah dipahami, terutama untuk program yang tidak terlalu rumit. Dan kita cukup menulis serangkaian perintah yang dijalankan satu persatu saja. Itu kelebihan dari pemrograman prosedural. Untuk pemrograman berbasis OOP atau pemrograman berbasis objek, kalau prosedural berfokus pada langkah nih, kalau OOP ya berfokus pada objek. Misalnya, kita punya mobil dengan sifat warna dan merek. Setiap tindakan seperti berjalan atau berhenti. Nah, OOP ini menggunakan kelas untuk mendefinisikan objek. Lalu, objek itu bisa dipakai berulang kali.
ketika kita mempunyai objek bernama mobil. Setiap mobil kan punya sifat seperti warna dan merek, serta bisa melakukan tindakan seperti berjalan dan berhenti. Nah, kita deskripsikan. Kita akan mendefinisikan itu sebagai misalkan kelas mobil. Dalam bentuk kelas itu ada warnanya apa, mereknya apa misalkan. Dan definisikan juga sifatnya. Entah itu mobil itu bisa berjalan dan bisa berhenti. Nah, itu sifatnya yang bisa dilakukan oleh objek tersebut. Itu untuk OOP. Dan apa sih dari OOP ini prinsip-prinsipnya? Nah, ini dalam OOP memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, enkapsulasi atau encapsulation, menyembunyikan detail internal. Cukup tahu cara pakainya saja, seperti kita bisa mengendari mobil tanpa harus tahu detail mesinnya. Dan yang kedua, sifatnya itu lagi inheritance. Objek baru bisa mewarisi atau pewarisan sifat objek lama. Contohnya mobil balap mewarisi semua sifat mobil, tapi bisa berjalan lebih cepat. Dan yang ketiga ada sifat polymorphism. Tindakan yang sama bisa dilakukan dengan cara berbeda. Misalnya mobil listrik dan mobil bensin sama-sama bisa berjalan, tapi memang mekanismenya yang berbeda. Itulah polymorphism. Kelebihan dari OOP nih. Kan tadi udah kelebihan dari prosedural, sekarang kelebihan dari OOP yaitu adalah kemampuannya untuk mengorganisir program yang kompleks. Nah, jadi OOP ini memudahkan kita sebagai programmer untuk membuat program yang dapat diubah dan dikembangkan dengan lebih baik lagi. Apalagi ketika program itu sangat kompleks. Ada juga nih perbedaan dari prosedural dan OOP. Apa sih yang pada intinya prosedural itu berfokus pada langkah-langkah yang berurutan, cocok untuk program yang sederhana. Dan untuk OOP yaitu lebih mengorganisir program dalam bentuk objek, jadi lebih baik untuk aplikasi besar dan kompleks yang lebih membutuhkan struktur gitu. Itu OOP lebih diuntungkan. Jadi kapan sih kita menggunakan prosedural dan OOP? Nah, kapan digunakannya? Nah, gunakan prosedural untuk program kecil, seperti ketika kita membuat program sederhana yaitu kalkulator atau skrip linear, gunakan prosedural. Dan gunakan OOP untuk operasi besar seperti sistem manajemen, game, aplikasi, dan sebagainya dengan skala yang lebih besar. Itu cocok dengan kita menggunakan OOP. Jadi dengan memperhitungkan besar kecilnya program, kita juga harus bisa menentukan pemrograman mana yang harus kita lakukan. Jadi kesimpulannya seperti apa? Nah, baik pemrograman prosedural maupun OOP itu adalah dua pendekatan yang berbeda dalam menyusun program. Keduanya punya kelebihan dan cocok untuk situasi yang berbeda. Dengan pemrograman prosedural bisa kita fokus pada sequence, langkah-langkah, dan sedangkan dengan OOP kita bisa berpikir dalam hal objek dan interaksi mereka yang lebih kompleks tentunya. Itu semuanya. Nah, terima kasih. Sekarang kita berada di sesi pengakhir. Nah, kita sudah belajar nih dua pendekatan penting dalam pemrograman, yaitu prosedural dan OOP. Dan ingat, tidak ada yang lebih baik mutlak. Dari keduanya itu semuanya tergantung
kebutuhan program yang sedang kita buat. Jadi semuanya pasti ada plus minusnya, tergantung skop aplikasi yang mau kita buat. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita refleksi dengan beberapa pertanyaan nih. Apa sih perbedaan utama antara pemrograman prosedural dan OOP? Dan menurut kamu, kapan waktu yang tepat menggunakan prosedural dibanding OOP? Nah, dari analogi tadi nih, dan kamu lebih suka cara berpikir step by step atau dengan objek dan interaksinya? Itu menjadi bahan perenungan kita semua ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga materi ini bermanfaat dan membuat kamu semakin semangat dalam belajar pemrograman. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.